lakukan Betul. setiap hari. Iya. Apalagi kita yang di sekitar lingkungan ya, Iya. maksudnya lingkungan dari dalam rumah, terus kita punya halaman, terus lingkungan sekitar, kita juga harus bisa mengajak masyarakat sekitar lah, mulai dari RW, RT, terus langsung ke kelurahan. Iya, Itu. kalau begitu biasanya terlalu besar. kalau terlalu besar. Kalau saya cobalah ajak dirimu untuk diri saya sendiri ya. Jadi saya tidak melakukan hal itu. Ya, Nah itu akan berdampak mungkin ya kepada orang di samping saja. betul. Siap. Tapi kalau dilakukan 2 atau 3 orang, kita sudah jadi banyak. Betul. Nah, daur ulang yang Yeskiel buat lebih naik nih, jadi sebuah fashion. Kemarin kalau tidak salah dari Yeskiel dan pihak sekolah ya, mereka Iya. membuat satu kegiatan daur ulang fashion itu, wah itu sesuatu yang luar biasa sekali. Iya, begitu. itu dari plastik, Ya. kemudian juga dari kertas. Dan ini mengajak sekolah-sekolah lain seperti dalam perlombaan. Jadi mereka membuat lomba fashion design menggunakan plastik, kertas atau bahan-bahan yang tidak terpakai seperti this one, Ya. cup of bottle. Itu sangat, aduh, biasanya orang minum, ini saya suka lihat orang minum botolnya dibuang sembarangan cupnya. Ini kecil-kecil sayang, kalau dikumpul tuh susah sekali. Iya, betul. Ya, jadi kalau minum ya ditaruh lah, kemudian di tempatnya, ditaruh di tempat sampah, itu lebih bagus. Jadi orang juga yang ngangkatnya tidak jijik, ya gitu ya. Biasanya ya kalau angkat sampah itu kayak orang bilang angkat sampah itu kayak jijik begitu ya pekerjaan. Tapi menurut saya itu sesuatu yang luar biasa, mengerjakan hal-hal yang seperti itu, seperti menggunakan yang tidak terpakai. Itu justru sesuatu yang luar biasa. Makanya saya edukasi siswa saya jarang menggunakan hal-hal yang baru. Seumpamanya saya menggunakan bahan-bahan bekas. Yang baru-baru juga kan kita mengeluarkan uang toh. Iya. Kalau kita mendaur ulang kan kita tidak perlu uang, kita hanya perlu tenaga saja, terus perlu mental begitu kan. Kadang kalau misalnya kita ambil yang di lingkungan, kadang orang melihat dia seperti ini, orang-orang yang suka ambil itu seperti apa ada bilang pemulung begitu. Padahal tuh sebenarnya yang seperti Kakak Ivan bilang tadi itu mereka justru memberikan edukasi kepada kita. Begitu. Oke Kak, jadi yang kemarin kami lakukan itu seumpamanya kita buat itu ada di, kalau kita buat dari plastik ya. Iya. Plastik itu ada saya namanya untuk, mungkin Kak juga tahu ya, kertas konduktorin untuk menyambung plastik dengan plastik. Nah itu baru bisa didesain jadi pakaian, jadi di ketebalan berapa yang kita mau, atau sepanjang gimana, atau selebar bagaimana, diubah seperti menjadi bentuk kain, kemudian dipotong dan dijahit. Nah itu butuh berapa lama Yeskiel dengan teman-teman dan anak-anak sekolah ya mengumpulkan sampah-sampah, khususnya sampah plastik itu? Kalau di sini kami tidak mengumpul, kami mengumpulkan di sekitar ya. Ya. Berbeda dengan yang kami lakukan waktu di Jayapura dan di Sarmi, itu memang sampai di kompleks-kompleks pun kami kumpul di Selokan. Kami turun bawa plastik sampah, kita jadikan menjadikan itu seperti botol-botol kami cat, itu kita jadikan taman sekolah. Tapi di sini kami belum mencoba sampai sejauh itu. Kami masih memberdayakan sampah di sekitar. Jadi kayak botol plastik yang ada bekas minumnya anak-anak, itu yang kami gunakan. Jadi vas di dalam kelas atau dijadikan bahan pembelajaran. Sumpamanya mereka mau belajar bahasa Inggris tentang baal, dan mereka akan cari baal itu yang mana. Yang susah sekali. Kadang kita tulis di papan, itu kita akan lama menyerap dibanding kalau kita langsung bertemu dengan batalnya, mereka touch, mereka lihat, mereka pegang, itu akan lebih dapat feel-nya. Mereka tahu, jadi itu yang kami gunakan. Susan, kita masih mau cerita-cerita lagi, tapi kita break dulu ya. Kita dengar satu lagu dulu. Oh oke. Ya. Terdengar simfoni
di desa kecil, di kampung Wasu. Burung-burung berkicau di sore hari, di tengah kesunyian. Di pinggir sungai Taram terdirilah kampung Wasur yang dikelilingi oleh desa-desa. Di dalam kawasan Taman Nasional, terdengar simfoni di desa kecil, di kampung Wasu. Burung-burung berkicau di sore hari, di tengah kesunyian. Di pinggir sungai Taram terdirilah kampung Wasu yang dikelilingi oleh desa-desa. Di dalam kawasan Taman Nasional, di dalam kawasan Taman Nasional. Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke. Mace Papua, mari cerita tentang Papua. Mace Papua. Oke, kembali lagi dengan Mace Papua. Mari cerita tentang Papua. Ya, yang belum minum. Terus kamu seneka, kamu makan ini apa? Sagu bakar kah? Diam kah? Sagu Zika. Iya, kita kembali lagi ke Kakak Yeskiel dan juga Kakak Irsan ya. Kakak Yeskiel, tadi kan Kakak sampaikan bahwa plastik-plastik Kakak dorong Yeskiel buat menjadi satu fashion nih. Yeah. Nah, kemarin itu berapa baju yang dibuat dari plastik? Kalau kami sendiri sih buatnya beberapa dan itu hanya untuk kami ya, konsumsi pribadi. Sedangkan yang lomba itu mereka sampai 80 kostum lebih, 80 kostum. Berarti itu semua dari plastik ya?
Ada dari plastik, dari kertas, dari botol, tutup botol. Botol luar biasa sekali. Kita bicara tentang plastik, tutup botol dan lain-lain semua tuh. Tadi juga pada saat di pantai sana, Pantai Imbuti juga, aduh itu banyak sekali. Bahkan yang dong timbun-timbun yang pasir. Iya, pasir lu tidak bisa makan plastik-plastik. Iya, dan Kakak Irsan sendiri sebagai ketua panitia, bagaimana Kakak melihat wilayah pantai yang sebenarnya dia harus menjadi salah satu daya tarik. Terus setiap hari Sabtu kan orang datang, bahkan pela dong pu motor, mobil, baru trek-trek ngeng di pantai itu ramai sekali. Boleh saya, tapi yang penting jangan kamu kasih tinggal sampah tuh, jaga. Nah, itu dia. Nah, bagaimana tanggapan masyarakat sekitar ketika Kakak Irsan dengan teman-teman membuat kegiatan ini? Iya, baik. Tadi sih memang beberapa dari masyarakat sekitar situ juga turun untuk serta membuat pemilahan tadi. Pemilahan sampah. Cuman memang ada beberapa penyampaian dari warga di sana, yaitu mungkin mereka tidak punya kekuatan dalam artian berkomunikasi kepada pihak minta maaf ini ya gitu. Jadi mereka pengen tetap memberikan ini saja sih sebenarnya, edukasi kepada yang datang dan juga minta maaf pedagang yang situ untuk menyiapkan sampah, tong sampahnya gitu. Jadi setelah habis makan itu disiapkan tempat sampahnya. Jadi itu sih permintaan dari warga yang ada di sekitar situ, karena memang mereka sadar sendiri bahwa kami sudah komunikasi tadi dengan warga di sana. Mereka mengaku sih bahwa tidak membuang sampah sembarangan, ya. Cuma sampah itu entah datang dari mana gitu. Mungkin seperti tadi yang jelas sama Kakak Eskel, bahwa ada tempat-tempat tertentu yang memang yang jadi sumber sampah. Terus mungkin di aliran sungai yang menuju ke laut. Terus mungkin ada yang mau buang sampah, dia bingung mau buang sampah di mana, mungkin jauh Kak atau bagaimana. Padahal kan sebenarnya ada langganan sampah sampah yang harusnya kita semua masyarakat ikut seperti begitu. Mungkin dong buang di pinggir jalan, sudah ada lanjut hujan masuk ikut turun pergi. Makanya tadi dari Kakak sendiri bilang kita kembali ke diri sendiri, mengedukasi. Mampu nggak kita mengedukasi diri sendiri? Akhirnya nanti orang sekitar kita justru menjadi contoh. Contoh hal besar. Kami dalam satu komunitas banyak nih perokok nih, banyak perokok. Akhirnya ketika mereka tahu bahwa ternyata filter rokok itu dia itu bisa hancur itu di 5 sampai dengan 12 tahun. Akhirnya ketika mereka tahu, setiap habis merokok puntung rokoknya dikantongin gitu. Jadi mereka tidak buang. Pikir juga ya. Jadi mereka bisa lihat, ini kok tidak buang sembarang. Tujuannya apa sih? Ternyata kembali ke kita. Karena kita secara tidak sadar, siapapun ya, saya juga secara pribadi kadang kita buang sesuatu yang bukan pada tempatnya, ujung-ujungnya kita nanti angkat juga gitu. Karena kita tidak mau merokok kita ini jadi kotor gitu. Betul. Artinya kita semua datang membangun Merauke, kita juga Bumi Animha. Kita juga mau dengar nih, ada beberapa teman-teman tadi pada saat Mace Papua pantau pantai juga sekalian, mereka memberikan komentar sedikit tentang kegiatan hari ini. Perkenalkan nama. Iya. Oke, mulai. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan. Jadi kegiatan pada pagi hari ini alhamdulillah sudah berjalan dengan cukup baik. Ternyata yang tadinya kita khawatir mereka tidak akan hadir karena kondisi Covid gitu kan. Tapi alhamdulillah banyak sekali relawan-relawan yang datang ke sini untuk membantu memilah sampah-sampah yang nanti kita akan store ke bank sampah. Untuk itu kepada relawan yang sudah datang dari pagi sampai dengan kegiatan ini selesai, kami dari pelaksana kegiatan Explore mengucapkan terima kasih dan semoga ini awal yang baik untuk kita bisa menjadikan Merauke menjadi kota yang bersih. Terima kasih. Ya baik, terima kasih. Mungkin tanggapan dari pemuda Pepelingasi. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan nama saya Ruben SKMB, Duta Pepelingasi.
tahun 2019 dan sekaligus juga pengurus Ikatan Alumni Peringasi Indonesia. Kebetulan saya di bidang organisasi, di mana untuk yang pertama apresiasi untuk kegiatan hari ini cukup berjalan sungguh luar biasa. Harapan dari saya untuk keterlibatan pemuda sehingga Merauke khususnya dia lebih bersih daripada yang tahun-tahun sebelumnya. Harapan saya juga ke depannya untuk keterlibatan pemuda bukan untuk hari ini hanya komunitas-komunitas yang ada yang komunitas pencinta lingkungan, tetapi bagaimana keterlibatan seluruh pemuda dari berbagai macam instansi, terutama keterlibatan rekan-rekan organisasi lokal yang dominannya adalah orang anak-anak asli Papua, sehingga kita sama-sama bagaimana melihat situasi kondisi hari ini. Karena kalau kita bicara soal lingkungan, berarti kita bicara soal pribadi kita, di mana yang pertama kita harus bersih dari diri kita dulu, sehingga kita keluar ke lingkungan. Karena apa? Indonesia hari ini adalah darurat sampah. Indonesia nomor satu di dunia untuk sampah. Sehingga bukan hari ini, harapan dari saya juga bahwa bukan kegiatan hari ini, bukan hari ini saja, tetapi bagaimana kita sama-sama bergandeng tangan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan bersih-bersih pantai. Bukan hanya bersih pantai, tapi kita juga melihat situasi hari ini pesisir pantai kita. Terutama bagaimana ada program-program yang betul-betul untuk kita mengamankan pantai, terutama misalnya kita penanaman bakalan sebagainya. Ini program-program yang sangat luar biasa, sehingga keterlibatan pemuda dan instansi-instansi yang terkait, karena ini juga nawacita dari presidennya sendiri bahwa semua kementerian yang ada harus punya program yang sama, program bersih untuk bagaimana Indonesia ini bersih dari sampah. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Iya, mungkin dari Adik Pascal, ajakan buat teman-teman yang dari lokal bagaimana? Oke, selamat pagi. Nama saya Pascalis Smith. Kalau ajakan kalau dari saya untuk teman-teman, bagaimana teman-teman harus mengikuti kegiatan bagaimana kita pembersihan lingkungan, kita menjaga ekosistem dengan baik supaya bisa bersih begitu, supaya bagaimana usulan juga untuk teman-teman yang organisasi-organisasi yang ada di Kabupaten Merauke, bagaimana ajak teman-teman seperti AMM untuk mereka bisa mengikuti kegiatan ini, karena untuk negeri kita bisa bersih bumi cenderawasih ini. Sekian dan terima kasih, cuma sekedar informasi begitu. Maci Papua. Iya. Itu dia ungkapan-ungkapan hati dari teman-teman yang langsung terlibat, langsung kedengarnya kayak rame sekali karena memang kan semangat tuh turun bersihkan sampah. Betul. Semakin rame semakin bagus. Betul, semakin rame semakin bagus dan semakin bersih. Betul sekali. Kalau rame baru tidak bersih juga kan, waduh itu. Tidaklah, tentunya bersih. Tadi tuh lihat saja pantai langsung, wih, nix. Langsung nix. Yang tadi, iya, nih ada kakak perempuan yang kita sama-sama satu kelompok tuh, dia bilang, Susan, tadi tuh waktu kita kumpul tuh kan kita lihat pele sampah banyak, tapi sekitar kita bersihkan tuh sampah dia bersih semua. Nah sekarang kita meminta tanggapan dari kakak dorang, harapan buat anak-anak muda dari kakak Irsan sebagai ketua dan juga Yeskiel sebagai pemuda peduli, berikan tanggapan secara singkat untuk pendengar semua. Silakan. Iya. Siapa duluan? Kita home pimpan nanti. Kakak Irsan. Ya, Kakak Irsan duluan. Ya baik, mungkin harapan yang pertama yaitu ini bukan ajang sekali seumur hidup atau sekali dalam setahun, tapi ini kalau bisa dari setiap komunitas atau kepemudaan yang ada di Kota Merauke ini ikut saling bergandeng tangan bagaimana membuat kegiatan-kegiatan ini sesering mungkin. Betul, dan pantau-pantau Facebook ya. Iya, dan membantu, karena memang pada dasarnya sebenarnya kita di Merauke kota kecil ini bukan banyaknya sampah yang nanti kita akan cari, tapi berapa banyak relawan yang peduli terhadap sampah. Itu. Harus punya jiwa relawan. Ya, mungkin dari Yeski. Ya, kalau dari saya sih yang mau saya sampaikan, kita tetap menggunakan kemampuan kita dimanapun kita berada untuk bisa memanfaatkan sampah ini. Jadi kalau kita jadi guru, kita memanfaatkan profesi kita. Kalau kita jadi apoteker, manfaatkan profesi kita di mana kita bisa mengurangi penggunaan
penyebaran sampah ini. Nah itu dia harapan-harapan dari anak-anak muda Merauke untuk Merauke bersih-bersih. Tahun lalu kita sebagai juara juga ya kalau tidak salah untuk Merauke bersih-bersih. Mungkin tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya kita juga berharap untuk anak-anak muda, Namek, Namu, pokoknya kamu semua yang lahir besar di Merauke ataupun kamu yang baru datang saja tuh, kamu datang ke Merauke, kamu wajib jaga Merauke. Setuju. Setuju. Betul. Buang sampah pada tempatnya. Pilah-pilah sampah. Oh iya. Jangan pilah-pilah hati saja yang lincah. Sampah juga dipilah. Ini pertama tuh dia buang sampah dulu, pilah-pilah sampah dulu baru buang sampah. Oh iya Kakak Irsan, bank sampahnya itu di mana? Sebelum kita tutup. Ada beberapa tempat, salah satunya di Jalan Prajurit ya. Dan sebenarnya dari setiap sekolah itu sudah punya bank sampah masing-masing sih sebenarnya. Ya nantinya mereka akan seperti tadi dari gurunya yang nanti akan bagaimana mengolah kembali itu Kak. Karena bank sampah sebenarnya bukan seperti bank perbankan lain gitu. Gitu ya. Iya, oke. Iya, kita sudah di penghujung acara. Tapi tetap saja nanti kita ketemu lagi Sabtu depan, tentunya dengan kita punya teman cerita yang luar biasa lagi. Betul. Biasa di luar biasa. Dan jadi hari ini kamu yang pergi mau pancing kah, mau pantau kemana kah, selalu hati-hati. Terus jangan lupa. Jangan buang sampah di sembarang tempat. Kamu datang ke situ ambilnya punya hasil, kamu jaga tempat itu. Jadi jangan kamu titip sampah atau taruh sampah. Betul. Atau tidak makan sampah, atau tidak makan sampah. Iya. Jadi kemanapun kamu pergi jangan lupa sampahnya dibuang pada tempatnya. Kalau tidak ada tempat sampah itu ya kamu kantong pulang ke rumah baru nanti kamu buang. Toh begitu. Iya betul. Dan akhir kata terima kasih buat Ketua Panitia Kakak Irsan dan juga Yeskiel dan juga Kakak Frankie yang selalu standby buat kami semua. Thank you. Terima kasih yang nonton juga. Sekian dari Mace Papua. Akhir kata, Ea. Sama si di sini sayang koi lewat sapu cinta dan sapu lewat. Kok masih ada yang bilang begini, kau sulari dari satrada kabar satagai kapan kau kembali. Ayo lewat, betting in you. Oh get a time, me start me betting in you. Good old days where you've been talking me your faith. You like it a soul. You kirap na yutan basa. Ini semua tentang perasaan yang ku anggap sampah dan sayangnya coba kau pahami. Sehati ini susah sendiri. You karin lewaigo nugatok sabi. Oh get a tiny silly. One time I wara, you sabe me like him, you know that nada pela, lewa poro mi strong mi tu pela papaya. Ayo lewa, meeting in you. Oh get a time, me start me sabeting him get on good old days where you've been talking me your fame. You like him, it's a soul. Kirap na yutan basa. Oh manggiwas ka, siyo bintang pagar. Sayang ko jari sana di ujung Jayapura. Oh laki tanah, apa kabar di sana? Beri lewat di sini, hanya rindu saja kau. Kind somethingnya, ayo lewat pilih so. How by me stop? Time me no more on mind on you. Ayo lewa, see your sayang. Oh, ayo lewa, meeting in you. Oh get a time, me stop betting in you. Good old days where you've been talking me
sayang sarinduku Arolewa sayang siyo Oh Jayapura Oh Sentani Stakin ko masih ada kira